Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk webinar RSM terkait perpajakan. Ini webinar kami yang ketiga ya di tahun ini, Bapak Ibu. Jadi kita rutin mengadakan webinar terkait perpajakan itu di setiap bulan, Bapak Ibu, untuk yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, untuk perkenalan mungkin saya perkenalkan secara singkat mengenai RSM. Ya, tadi juga sudah kita lihat bersama ya Bapak Ibu terkait video mengenai RSM. Jadi RSM ini merupakan kantor akuntan publik dan juga menyediakan jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi perpajakan. Secara worldwide kita sudah memiliki member itu lebih dari 64.000 orang dan tersebar di 120 negara dengan jumlah kantor 820 kantor. Untuk di Indonesia sendiri, kami sudah ada sejak 35 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal sebelumnya dengan nama AAJ ya, itu KAP Amir Abadi Yusuf. Itu adalah cikal bakal dari RSM Indonesia. Yang di Indonesia sendiri kita memiliki dua kantor saat ini, yaitu ada di Jakarta dan Surabaya. Untuk staf kita memiliki lebih dari 800 staf dan lebih dari 40 partners. Untuk jasa yang diberikan oleh RSM itu bermacam jasa ya. Itu dari mulai audit laporan keuangan sampai dengan eh, konsultasi terkait perpajakan. Ini pajak ini termasuk seluruh jenis pajak, baik untuk pajak bulanan, tahunan, pemeriksaan pajak, sengketa pajak sampai dengan judicial review ke Mahkamah Agung, merger dan acquisition juga kita bisa bantu, dan termasuk untuk transfer pricing, yaitu pembuatan dokumentasi transfer pricing. Nah, mengenai pembicara, Bapak Ibu, saya perkenalkan, salah satu pembicara adalah diri saya sendiri yang merupakan salah satu tax partner di Indonesia. Saya di RSM ini sudah lebih dari 10 tahun, dari 2010. Saya untuk hari ini akan dibantu oleh Henny yang merupakan senior manager di RSM. Ini sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun di perpajakan. Jadi mungkin untuk hari ini Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan atau hal lain bisa kita bantu untuk diskusi. Untuk webinar hari ini panduannya apabila ada pertanyaan Bapak Ibu dapat disampaikan di chat box terlebih dahulu. Of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM,
We believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. At RSM, we instill confidence in Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit terkait koneksi. Mohon maaf, izin lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi ya Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di chat box. Nah, ini untuk hari ini kita akan membahas mengenai preparation dari PPH Badan ya, untuk update. Nah, ini dari topik webinar kita kali ini, ya seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ketentuan terakhir ya mengenai PPH Badan diatur di PP nomor 55 tahun 2022 ya. Ini merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Yang antara lain ini mengimplikasi terkait natura dan kenikmatan ya terutama. Dan selanjutnya di tahun 2023 juga terbit PMK nomor 66. PMK 66 yang menjabarkan lebih lanjut mengenai penerapan pajak untuk natura dan kenikmatan. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai penyesuaian fiskal ya, untuk koreksi fiskal. Biasanya ada koreksi positif dan koreksi negatif, ataupun koreksi secara akunting biasanya disebutnya ada koreksi permanen dan koreksi temporary. Kita akan bahas juga yang relevan dengan webinar hari ini. Berikutnya kami juga akan membahas mengenai formulir yang dibutuhkan ya untuk pelaporan SPT PPH Badan 2023. Terakhir kami juga akan meng-highlight mengenai update dari Dirjen Pajak ya, yang mereka akan menerapkan Cortex System ya Bapak Ibu. Jadi sistem yang terkoordinasi ya antara data satu dengan data lainnya. Nah, ini kita yang pertama ini terkait PP nomor 55, yaitu mengenai implikasi natura dan kenikmatan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saya highlight sedikit ya mengenai PPH Badan. Bahwa PPH Badan atau pajak penghasilan itu secara umum diatur awalnya di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sebagaimana diubah di Undang-Undang HPP, juga terakhir diubah lagi, tapi tidak ada perubahan yang signifikan ya, karena hanya mengcopy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di Perpu terkait penerapan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2023. Jadi secara umum yang dimaksud penghasilan yaitu masih tetap diatur di pasal 4 ayat 1, yaitu tambahan kekayaan ekonomis, itu baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi itu yang merupakan objek pajak penghasilan secara umum berdasarkan pasal 4 ayat 1. Jadi seluruh penghasilan dari Indonesia ataupun dari luar negeri, baik digunakan untuk menambah kekayaan, contohnya menambah kekayaan itu apabila misalkan ditabungkan ataupun diberikan suatu aset, itu kan menambah kekayaan. Nah, itu pendapatan tersebut merupakan penghasilan.
ataupun digunakan untuk konsumsi. Misalkan digunakan untuk membayar sesuatu, misalkan membeli makanan dan lain-lain. Itu pun tetap merupakan penghasilan. Kecuali ada penghasilan-penghasilan tertentu yang memang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah, ini antara lain ada beberapa ya Bapak Ibu di pasal 4 ayat 3, tapi kami coba meng-highlight yang mungkin sangat relevan dengan perhitungan PPH badan, yaitu yang pertama yang bukan merupakan objek PPH atau bukan merupakan objek pajak, walaupun penghasilan tapi bukan merupakan objek pajak. Yang pertama adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Termasuk harta hibah yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Termasuk juga yang diterima oleh koperasi, yayasan, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha kecil. Nah, jadi ya kalau harta hibah ini biasanya mungkin banyak di orang pribadi ya, memberikan hibah misalkan dari anak ke orang tua ataupun kebalikannya dari orang tua kepada anak. Nah, ini bukan merupakan objek pajak penghasilan. Sepanjang, ini kami garis bawahi, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, Bapak Ibu. Jadi kalau antar perusahaan, misalkan dari satu PT ke PT yang lain, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, ternyata ada hubungan kerja atau ada hubungan kepemilikan, misalkan eh, pemegang sahamnya memberikan hibah kepada anak perusahaannya karena ada hubungan kepemilikan, maka bantuan atau sumbangan tersebut tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Jadi penghasilan tersebut tetap merupakan penghasilan bagi penerima. Berikutnya terkait dengan natura atau kenikmatan. Jadi natura dan kenikmatan ini masih tetap bukan merupakan objek pajak penghasilan, tapi hanya untuk natura atau kenikmatan tertentu. Yang pertama itu natura yang disediakan di daerah tertentu. Jadi misalkan perusahaan Bapak Ibu ada di lokasi terpencil dan sudah mendapatkan penetapan dari Dirjen Pajak sebagai lokasi terpencil, itu ada BIK atau natura dan kenikmatan tertentu yang memang dikecualikan dari objek penghasilan. Berikutnya yang dikecualikan juga yang harus disediakan pemberi kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini diatur lebih lanjut di PMK 66. Ini antara lain untuk keselamatan kerja, Bapak Ibu. Jadi misalkan eh, baju kerja yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan dalam rangka keselamatan kerja. Berikutnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan untuk natura dan kenikmatan ini adalah yang bersumber dari APBN, APBD atau APBD desa. Ini maksudnya untuk PNS ya Bapak Ibu. Jadi PNS apabila mendapatkan BIK atau natura karena mereka gaji dan lain-lain dibiayai oleh APBN, maka natura dan kenikmatan yang diterima oleh PNS ataupun PNS daerah itu pun bukan merupakan objek pajak. Dan natura dan kenikmatan tertentu. Nah, ini di undang-undang hanya menyebutkan seperti ini. Nanti kita bahas natura dan kenikmatan tertentu yang diatur di PMK 66. Jadi dijabarkan natura-natura jenis apa saja dan termasuk kenikmatan jenis apa saja yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Berikutnya yang bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi badan adalah setoran saham Bapak Ibu. Jadi apabila setoran modal ya sudah pasti itu bukan merupakan penghasilan bagi perusahaan. Karena itu juga masuknya sebagai Bapak Ibu ketahui masuk ke ekuitas ya, bukan masuk ke laporan laba rugi. Berikutnya dividen. Nah, ini dividen kalau dari dalam negeri ya Bapak Ibu, pendapatan yang diterima perusahaan dari dividen sesama perusahaan dalam negeri, misalkan dari PT ke PT, itu sudah dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Jadi tanpa ada limitasi apapun. Kalau sebelumnya kan ada limitasi ya, kepemilikan minimal 25%. Kalau saat ini sudah tidak ada. Jadi berapapun kepemilikan, 1%, 2%,
selama mendapatkan dividen dari perusahaan di dalam negeri, maka perusahaan di dalam negeri yang menerima dividen bukan merupakan objek pajak penghasilan. Ya, tapi syaratnya harus memenuhi ketentuan secara legal ya Bapak Ibu ya, bahwa memang uang atau nilai yang diterima itu betul-betul adalah dividen. Ya, salah satunya diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dan juga tersedia dalam return earning atau saldo laba ditahan Bapak Ibu. Apabila bukan atau tidak memenuhi kriteria seperti itu, ya maka dianggap bukan memenuhi kriteria dividen, tapi bisa dianggap dividen terselubung sehingga dikenakan pajak Bapak Ibu. Berikutnya dividen dari luar negeri. Kalau dividen dari luar negeri Bapak Ibu, misalkan perusahaan Bapak Ibu anak usaha di luar negeri atau investasi di luar negeri. Untuk dividen dari luar negeri terbagi dua. Yang pertama apabila kita invest atau perusahaan invest di perusahaan di luar negeri yang terdaftar di bursa efek di luar negeri atau listed di bursa efek di luar negeri. Misalkan contoh kita invest di perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nikkei misalkan di Jepang misalkan. Kalau perusahaan mendapatkan dividen dari perusahaan luar negeri yang listed di bursa efek di luar negeri, maka dividen tersebut merupakan objek pajak bagi perusahaan di dalam negeri. Bisa dikecualikan, jadi awalnya merupakan objek pajak, tapi bisa dikecualikan apabila diinvestasikan di Indonesia. Jadi seluruh nilai dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Minimal dalam jangka waktu 3 tahun. Itu kalau perusahaan di luar negerinya adalah terdaftar di bursa efek di luar negeri. Tapi untuk investasi atau memiliki anak usaha di luar negeri yang tidak terdaftar di bursa efek di luar negeri, maka apabila mendapatkan dividen dan ingin dikecualikan dari objek pajak penghasilan, itu nilai investasinya harus minimal 30% dari laba setelah pajak perusahaan tersebut, Bapak Ibu. Jadi bukan dari dividen yang diterima, tapi dari berapa laba setelah pajak perusahaan di luar negeri tersebut. Itu minimal 30% yang harus kita investasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Pertanyaannya kapan harus diinvestasikan? Ya, harus diinvestasikan sebagai contoh Bapak Ibu, misalkan mendapatkan dividen di tahun 2023 Bapak Ibu dari luar negeri, misalkan mendapatkan di bulan Juni 2023. Kita harus menginvestasikan itu paling lambat di akhir April 2024. Jadi paling lambat di April 2024 sudah kita investasikan. Nah, jenis investasinya apa? Jenis investasinya itu diatur di PMK 18 ya Bapak Ibu. PMK 18 itu mengatur jenis-jenis investasi. PMK 18 tahun 2021 Bapak Ibu. Jenis investasinya sangat banyak ya Bapak Ibu. Termasuk tabungan, deposito, membeli saham, obligasi selama di Indonesia itu diperbolehkan. Berikut definisi badan. Ini saya highlight lagi Bapak Ibu definisi badan. Jadi hampir seluruhnya badan merupakan atau bentuk sekumpulan itu merupakan badan dari definisi pajak. Jadi baik bentuknya PT, CV, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, bahkan organisasi politik seperti partai politik itu pun masuk definisi badan Bapak Ibu secara ketentuan perpajakan. Bahkan masih ada grey ya atau sedikit grey itu di Per 4 ya, peraturan Dirjen Pajak nomor 4 itu mengikut sertakan joint operation ya. JO sebagai bagian dari definisi badan walaupun di undang-undang eh, tidak menyebutkan eksplisit mengenai joint operation. Jadi kewajibannya apa pada saat badan? Ya kalau badan berbeda dengan orang pribadi Bapak Ibu. Kalau badan itu diharuskan untuk menyusun laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi wajib harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangannya
ya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi pajak memang tidak mengatur secara khusus laporan keuangannya bentuknya harus seperti apa, neracanya bentuknya harus seperti apa, itu mengikuti ketentuan umum secara akuntansi yang berlaku. Nah, ini penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajak kalau untuk badan Bapak Ibu ya bisa dari banyak ya, misalkan contoh kalau bergeraknya di bidang perdagangan barang, ya maka hasil penjualan itu adalah penghasilan. Kalau bergerak di bidang jasa, ya maka penghasilan dari penyerahan jasa tersebut yang merupakan penghasilan. Setelah itu baru ada pengurang Bapak Ibu. Jadi diatur di pasal 6 Undang-Undang PPH, itu biaya-biaya nanti yang boleh menjadi pengurang. Jadi dari penghasilan kotor, bisa, wah ini kan saya jual barang, belum ada biaya gaji, ada biaya sewa kantor, ada biaya lain misalkan. Nah, memang perhitungan pajak itu ya dari pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dibukukan atau terjadi di tahun yang bersangkutan, Bapak Ibu. Ya, ini disusun tadi saya bagaimana saya sampaikan, ya disusun menggunakan pembukuan Bapak Ibu sebagaimana diatur di pasal 28 Undang-Undang KUP ya. Jadi wajib menyelenggarakan pembukuan, pembukuannya pun harus diselenggarakan di Indonesia, dan dokumentasi Bapak Ibu terkait pembukuan tersebut harus disimpan minimal selama 10 tahun. Jadi bukan, walaupun pemeriksaan pajak jangka waktu 5 tahun, tapi untuk menyimpan dokumen tetap diwajibkan selama 10 tahun. Nah, ini langkah-langkah untuk menghitung penghasilan kena pajak, yaitu yang pertama, ya kita hitung berapa penghasilan selama 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi penghasilan kotor. Dan dipisah, Bapak Ibu, apabila ada penghasilan yang bukan objek pajak, tadi contoh dividen, ataupun sudah dikenakan PPh final, misalkan, oh ada penghasilan dari sewa kantor, atau ada penghasilan dari bunga tabungan atau bunga deposito, maka penghasilan-penghasilan tersebut ya dikoreksi fiskal, maksudnya tidak ikut serta dalam perhitungan PPh badan. Setelah itu dikurangi dengan biaya-biaya. Ini biaya secara umum di pasal 6 itu luas Bapak Ibu. Jadi biaya istilahnya yang berhubungan dengan 3M. Biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Jadi biayanya bisa biaya apapun. Bisa biaya gaji, biaya promosi, biaya pembelian barang, dan biaya-biaya terkait lainnya. Biaya listrik misalkan. Selama tidak dibatasi oleh pasal 9. Jadi nanti ada biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, itu diatur khusus di pasal 9. Untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023, itu natura dan kenikmatan sudah termasuk di pasal 6. Jadi sudah bisa dibiayakan Bapak Ibu, natura dan kenikmatan. Apakah Bapak Ibu sudah memotong PPh pasal 21 atau tidak? Sebetulnya tidak ada relevansi secara langsung ya Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu belum melakukan pemotongan PPh pasal 21, sebetulnya natura dan kenikmatan tersebut bisa sebagai pengurang pajak penghasilan. Kalaupun Bapak Ibu misalkan, wah saya belum potong PPh pasal 21-nya misalkan atas natura dan kenikmatan, jadi mau dikoreksi fiskal misalkan tidak dijadikan biaya. Nah, itu sebetulnya tidak menghilangkan kewajiban untuk PPh pasal 21-nya Bapak Ibu ya. Jadi apabila dalam pemeriksaan pajak ternyata ditemukan ada natura dan kenikmatan yang merupakan objek PPh pasal 21, walaupun kita sudah koreksi fiskal di PPh badan, belum tentu menghilangkan kewajiban PPh pasal 21-nya Bapak Ibu. Jadi nanti perusahaan bisa mengalami 2 kali kerugian Bapak Ibu. Secara biaya sudah terlanjur dikoreksi fiskal, tapi pada saat pemeriksaan tetap dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh pasal 21. Seperti itu. Jadi memang kami menyarankan apabila ada natura dan kenikmatan, ya lebih baik dibiayakan.
Dan kalau memang merupakan objek PPh pasal 21, ya kami sarankan untuk dilakukan pembayaran PPh pasal 21. Dibandingkan dilakukan koreksi fiskal, namun resiko PPh pasal 21-nya tetap ada gitu Bapak Ibu. Berikutnya terkait biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, ini diatur di pasal 9. Ya, antara lain ya biaya-biaya yang tidak berhubungan Bapak Ibu dengan kegiatan usaha perusahaan. Seperti contoh pembagian dividen. Nah, ini pun secara akuntansi seharusnya pembagian dividen bukan merupakan biaya kan ya, karena dari laba ditahan. Tapi kalau ada pengeluaran-pengeluaran ternyata untuk kepentingan pribadi pemegang saham, nah ini pun seharusnya tidak bisa menjadi pengurang karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Berikutnya diatur juga di pasal 9 mengenai biaya-biaya yang belum terjadi. Contohnya pencadangan ya Bapak Ibu. Seringkali kita secara akuntansi kan membentuk pencadangan. Ada pencadangan-pencadangan. Tapi untuk perpajakan pencadangan itu belum diakui sebagai biaya. Kecuali untuk industri tertentu ya. Seperti perbankan. Itu ada pencadangan-pencadangan untuk eh, kredit yang diberikan itu diperbolehkan. Tapi untuk eh, kegiatan secara umum itu pencadangan tidak diperkenankan sampai terrealisasi. Ya. Sama seperti contoh mungkin untuk pencadangan terkait employee benefit ya atau PS124 biasanya itu kan paling sering dibukukan ya dan harus dibukukan setiap. Nah, itu memang belum bisa dibiayakan sampai nanti betul-betul terrealisasi atau dibayarkan kepada pegawai. Nah, setelah itu selain dari biaya-biaya tersebut, apabila di tahun-tahun sebelumnya perusahaan memiliki kerugian secara fiskal, itu pun bisa dikompensasi ya. Dikompensasi maksimal selama 5 tahun. Jadi kalau ada rugi maksimal selama 5 tahun bisa dikompensasi. Kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapatkan fasilitas perpajakan itu mereka biasanya bisa di-extend, ada yang 7 tahun, 10 tahun. Tapi apabila mendapatkan fasilitas tersebut ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya mengenai tarif pajak, tarif PPh Badan, ini secara umum tarifnya 22% ya Bapak Ibu ya, sejak tahun 2020. Sebelumnya sempat mau turun menjadi 20%, tapi tidak jadi ya Bapak Ibu. Jadi tetap di 22%. Jadi dari 25% turun menjadi 22%, dan sempat mau turun lagi menjadi 20%, tapi tidak jadi. Jadi sampai sekarang tetap secara umum tarif PPh Badan adalah 22%. Nah, untuk perusahaan TBK ya Bapak Ibu yang terdaftar di Bursa Efek, apabila memenuhi ketentuan tertentu, itu tarif pajaknya bisa lebih rendah 3%, jadi menjadi 19%. Untuk wajib pajak eh, dengan omset di bawah 50 miliar, itu diatur tersendiri ya Bapak Ibu di pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Itu untuk omset dari mulai 0 sampai dengan 4,8 miliar, itu bisa menggunakan tarif 50% lebih rendah. Jadi kalau tadi tarif pajaknya 20%, sorry 22%, maka apabila menggunakan pasal 31E itu bisa menjadi hanya 11%. Tapi hanya untuk omset yang sampai dengan 4,8 miliar. Sisanya di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar, itu sebagiannya menggunakan tarif pajak umum yaitu 22%. Nah, berikutnya untuk UMKM ini Bapak Ibu, biasanya kita sebut istilahnya UMKM ini. Ini diatur di PP 23 dan juga diatur lebih lanjutnya di PP 55 juga mengatur mengenai hal ini Bapak Ibu. Yaitu mengenai eh, jangka waktu ya Bapak Ibu. Bahwa jangka waktu untuk dapat menggunakan tarif pajak UMKM, yaitu tarifnya 0,5% ya Bapak Ibu ya dari penghasilan bruto. Itu kalau untuk bentuk usahanya adalah PT Bapak Ibu, itu maksimal hanya 3 tahun Bapak Ibu. Jadi maksimal hanya berhak menggunakan tarif pajak 0,5% itu hanya 3 tahun. Jadi contoh, apabila PT terdaftarnya di tahun 2020 dan mereka menggunakan tarif 0,5%, maka berlaku hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun pajak 2020, tahun pajak 2021, dan tahun pajak 2022.
Di selanjutnya tahun pajak 2023 dan seterusnya sudah tidak berhak menggunakan tarif pajak 0,5%. Itu kalau bentuknya adalah perseroan terbatas atau PT. Namun kalau bentuknya CV itu dapat tambahan 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi 4 tahun kalau bentuknya CV. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk perusahaan baru yang baru berdiri, misalkan Bapak Ibu mau mendirikan perusahaan baru atau perusahaan Bapak Ibu mau membuat anak usaha baru, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, karena penentuannya itu pada saat pendaftaran Bapak Ibu. Jadi pada saat pendaftaran, apabila Bapak Ibu mau menggunakan tarif normal, tidak mau menggunakan 0,5%, itu harus diberitahu pada saat pendaftaran NPWP. Karena konsekuensinya apabila tidak memberitahu, maka konsekuensinya sebetulnya perusahaan Bapak Ibu dikenakan tarif PPh final apabila omsetnya di bawah 4,8. Sehingga apabila terdapat kerugian, berpotensi tidak dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya karena menggunakan tarif pajak 0,5%. Jadi perlu diperhatikan pada saat pendaftaran. Kalau memang diperkirakan perusahaan Bapak Ibu akan mengalami kerugian karena baru mulai berdiri, apalagi bergerak di bidang sektor pertambangan misalkan, sehingga di tahun-tahun pertama mungkin kerugiannya sangat besar, sedangkan omsetnya mungkin baru 1 atau 2 miliar, ya itu perlu diperhatikan pada saat pendaftaran. Jangan lupa untuk menyampaikan pemberitahuan bahwa menggunakan tarif pajak normal. Karena kalau tidak menyampaikan, ya dianggapnya ya menggunakan tarif pajak yang berlaku umum. Itu kalau di bawah 4,8 ya itu menggunakan tarif pajak 0,5%. Berikutnya Bapak Ibu, ini klasifikasi mengenai objek dan bukan objek. Jadi sudah saya jelaskan ya mengenai objek dan bukan objek. Nah, ini selanjutnya mengenai natura dan kenikmatan. Ini sebagaimana saya jelaskan tadi ada di PMK 66 ya Bapak Ibu. Jadi untuk perusahaan, natura dan kenikmatan yang diberikan kepada pegawai secara umum itu adalah biaya yang dapat dibiayakan. Namun sebagian besar merupakan objek PPh pasal 21 kecuali yang diatur tidak kena objek PPh 21. Ini Bapak Ibu di PMK 66 di lampirannya ini dijelaskan eh, natura atau kenikmatan yang bukan merupakan objek PPh pasal 21. Tapi tetap boleh sebagai pengurang di PPh badan Bapak Ibu. Jadi walaupun bukan objek PPh 21, tapi di PPh badan tetap dapat menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, ini mungkin yang saat ini sedang terjadi ya. Ini pemberian bingkisan terkait Hari Raya Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri. Ini diperkenankan Bapak Ibu ya, tanpa ada batasan limitasi angka ya. Cuma syaratnya harus diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi bukan hanya direksi yang menerima, tapi seluruh pegawai juga menerima bingkisan tersebut. Kalau selain hari raya, ini ada batasan yaitu maksimal hanya 3 juta untuk satu pegawai untuk 1 tahun pajak apabila bukan terkait hari raya Idul Fitri dan lain-lain ya. Nah, inilah yang bukan merupakan objek PPh pasal 21 tapi tetap bisa dibiayakan secara PPh badan. Nah, ini summary-nya terkait PMK 66. Jadi memang PMK 66 ini kewajiban pemotongannya itu mulai 1 Juli 2023 ya Bapak Ibu, tapi kewajiban pajak untuk natura dan kenikmatan itu mulai 1 Januari 2023. Jadi untuk natura yang diterima dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni itu pun merupakan objek pajak Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan tidak melakukan pemotongan, ya maka karyawannya harus bayar sendiri.
Seperti itu. Jadi tidak bisa kita, tadi sebagaimana saya sampaikan, ya sudah kita koreksi fiskal, tapi bukan merupakan objek PPh pasal 21. Ya tidak ada seperti itu, tetap beresiko ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin dalam prakteknya resikonya lebih kecil karena sudah dilakukan koreksi fiskal, tapi potensi untuk menjadi double pajak tadi ya, PPh 21-nya nanti akan tetap kena, namun di satu sisi PPh badannya sudah terlanjur dikoreksi, yaitu juga berpotensi terjadi Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita juga melihat di tahun 2023 ya Bapak Ibu terkait tarif PPh pasal 21 bulanan ya Bapak Ibu yang menggunakan TER ya, berbeda dengan tahun 2023. Jadi ini untuk tahun 2024 ya Bapak Ibu. Jadi memang menggunakan TER itu hanya berdasarkan penghasilan bruto ya. Tapi ada tambahan yaitu pengurang nanti di akhir tahun bisa ada pengurang dalam bentuk zakat ya. Jadi kalau zakat dibayarkan melalui perusahaan maka nanti bisa jadi pengurang untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu dari PP 55 ya, PP 55 dan juga PMK 66 terkait Natura. Ini ada klausul di PMK 66 di pasal 2 ayat 6, itu pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan dia penggantian atau imbalan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Jadi di SPT PPh Badan kalau untuk badan. Bagaimana cara melaporkannya? Apakah ada form khusus? Ini kita contoh misalkan kalau ini ada daftar nominatif untuk biaya promosi. Ya menurut kami seharusnya ada ya. Seharusnya ada kalau memang harus melaporkan, ya seharusnya ada daftarnya. Daftar nominatif untuk biaya natura atau kenikmatan. Namun sampai saat ini belum ada ketentuan pajak yang mengatur mengenai daftar nominatif untuk biaya natura atau kenikmatan. Jadi belum ada, ya jadi bisa diartikan ya sudah kita hanya melaporkan berarti di laporan laba rugi. Kalau memang biaya ya sudah ada di laporan laba rugi kita kan sudah ada biaya penggantian atau natura. Jadi sudah terlaporkan seharusnya. Kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur seperti daftar nominatif ini ya Bapak Ibu untuk biaya promosi. Namun sampai saat ini belum ada Bapak Ibu. Jadi masih hanya dilaporkan ya sudah di laporan laba rugi, belum ada ketentuan khusus. Jadi belum ada resiko apabila kalau daftar nominatif seperti Bapak Ibu ketahui kan untuk biaya promosi apabila tidak ada daftar nominatif maka menjadi tidak bisa dibiayakan kalau untuk promosi ya. Tapi kalau untuk natural dan kenikmatan ya kita belum perlu khawatir karena sampai saat ini belum belum ada ketentuan mengenai bentuk daftar nominatif atau apakah namanya daftar nominatif itu belum ada ketentuannya sama sekali Bapak Ibu. Nah, untuk eh, terkait natura dan kenikmatan, nah, jadi eh, selain natura dan kenikmatan, untuk wajib pajak ini perlu kami highlight juga Bapak Ibu ya. Ini juga sering terjadi juga saat ini di pemeriksaan pajak ya, mengenai proporsional biaya ya. Ini sekarang mungkin dari pemeriksa pajak lebih jeli ya untuk melihat eh, bahwa biaya-biaya itu eh, harus diproporsionalkan. Apabila perusahaan menerima penghasilan yang dikenakan tarif pajak normal, tapi juga menerima penghasilan yang dikenakan PPh final, dan juga yang dikenakan yang bukan objek pajak. Sebagai contoh sederhana Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu adalah perusahaan holding ya, perusahaan yang hanya investasi. Nah, di perusahaan tersebut investasinya adalah investasi dalam saham di anak usaha Bapak Ibu. Jadi investasi dalam bentuk saham di anak usaha, ya anak usaha tersebut di Indonesia misalkan Bapak Ibu, ya otomatis penghasilan yang diterima sebagai dividen adalah penghasilan yang dikecualikan Bapak Ibu. Sehingga otomatis biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti biaya mungkin ada sewa kantor, biaya gaji, biaya natura, dan kenikmatan. Biaya tersebut bukan merupakan biaya yang diperbolehkan secara fiskal. Jadi dikoreksi fiskal karena seluruh penghasilannya merupakan atau dikecualikan dari objek pajak. Sekarang bagaimana apabila perusahaan sebagian penghasilannya merupakan objek pajak, sebagian bukan objek pajak? Itu sebetulnya di PP 94 tahun 2010 ya Bapak Ibu, itu diharuskan melakukan pembukuan terpisah. Jadi untuk pembukuan atas penghasilan yang objek pajak, juga ada pembukuan terpisah untuk penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi terpisah. Seharusnya seperti itu idealnya. Tapi mungkin karena sulit ya untuk membuat pembukuan terpisah dan lain-lain, sehingga ada opsi, yaitu opsinya boleh digabung, tapi ada potensi nanti biaya-biaya yang terkait dengan dua kegiatan tersebut itu akan dikoreksi secara proporsional, Bapak Ibu. Jadi contoh, oh biaya sewa kantor. Sewa kantor ini kan pasti untuk seluruh kegiatan, baik kegiatan yang untuk menghasilkan penghasilan secara umum ataupun untuk kegiatan yang menghasilkan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi ini perlu ditekankan ya Bapak Ibu ya, terutama di beberapa tahun terakhir ini pengalaman kami di pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak sudah mulai jeli untuk melihat proporsional terkait biaya ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait fiscal adjustment akan dilanjutkan oleh Heni. Mungkin silakan Heni untuk melanjutkan. Terima kasih, Bang Ijal. Melanjutkan mengenai tahapan compliance untuk persiapan SPT PPh Badan tahunan, itu mengenai koreksi fiskal. Bahwa dari laporan keuangan komersial, kita harus melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya atau penghasilan yang memiliki ketentuan fiskal berbeda secara prinsipnya, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Adapun yang biasa dilakukan koreksi fiskal seperti penghasilan untuk komponen penghasilan, di mana menurut akuntansi komersial bisa ada penghasilan penghasilan tersebut ya harus diakui sebagai penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak mungkin telah dikenakan PPh final. Selanjutnya mungkin biaya-biaya yang menurut ketentuan pajak tidak dapat dibebankan, yang sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Yang tadi sudah sempat dijelaskan awal bahwa kita harus memperhatikan biaya-biaya terkait 3M dan biaya yang tidak dapat dibebankan di pasal 9, termasuk juga dengan tadi sempat disebut juga dengan joint cost, dan biaya terkait dengan natura atau kenikmatan. Adapun biaya-biaya yang harus memenuhi syarat untuk dibuatkan daftar nominatif supaya dapat dibebankan secara fiskal adalah biaya perjamuan, biaya promosi, dan biaya penghapusan piutang. Dalam koreksi fiskal tentu saja ada koreksi positif dan koreksi negatif, di mana jika terjadi koreksi positif maka income-nya akan bertambah,
dan biaya fiskalnya akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, di koreksi fiskal negatif, income atau profitnya secara fiskal akan menurun dan biayanya menjadi lebih besar. Seperti untuk koreksi negatif realisasi provisi atau mungkin dari perbedaan depresiasi amortisasi fiskal. Setelah dilakukannya koreksi fiskal, berarti kita sudah bisa menentukan penghasilan kena pajak. Dan tadi sempat kita bahas bahwa ada tarif-tarif tertentu mengenai penghasilan kena pajak yang pada tingkat tarif umumnya adalah 22% saat ini. Saat menghitung setelah diketahui penghasilan kena pajak, jadi kita juga mendapatkan pengeluaran kredit pajak dari pembayaran PPh pasal 25 angsuran ataupun pemotongan dari pihak lain seperti PPh pasal 22 impor ataupun PPh pasal 23 atas jasa dan sewa. Ya, biaya-biaya yang disebutkan di pasal 6 Undang-Undang PPh merupakan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. Adapun tadi adalah biaya terkait dengan 3M, biaya bunga dengan syarat bahwa uh, TIR-nya tidak melebihi 4:1. Jika melebihi, maka porsi yang melebihi itu harus dilakukan koreksi fiskal. Dan yang digarisbawahi saat ini adalah biaya natura dan atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai, itu juga bisa dibebankan. Kemudian kerugian atas penjualan atau pengalihan aset, gain or loss disposal, biaya promosi dan penjualan yang dilengkapi dengan daftar nominatif, kemudian penyusutan dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 dan pasal 11A, iuran kepada dana pensiun, kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan, juga dengan biaya perjamuan entertainment, dan biaya penghapusan piutang yang juga harus memenuhi syarat tertentu. Sumbangan juga dapat dibebankan secara fiskal dengan syarat bahwa itu merupakan penanggulangan bencana nasional atau untuk biaya lead bank yang dilakukan di Indonesia, diberikan untuk fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Kemudian selanjutnya biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal diatur di pasal 9, yang tentunya biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Ya, untuk saat ini terdapat update peraturan di PMK 72 di mana depresiasi depresiasi untuk bangunan untuk kelompok bangunan permanen itu bisa menggunakan masa manfaat komersial jika melebihi 20 tahun. Dan jika aset-aset yang dimiliki oleh pajak tidak tercantum
di lampiran PMK 72 yang terbaru ini, maka WP menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3, yaitu untuk 16 tahun. Nah, untuk jika WP memiliki bangunan dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dan dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022, dapat mengajukan memberitahukan ke DJP paling lambat 30 April 2024. Mungkin Bapak Ibu bisa mengecek di DJP online. Di situ ada menu untuk pemberitahuan amortisasi atau depresiasi. Bisa diajukan melalui DJP online. Ya, penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud. Jika perbaikannya menambah masa manfaat, maka dapat menjumlahkan nilai sisa bukunya dan melanjutkan tambahan masa manfaat, disusutkan dan melanjutkan tambahan masa manfaat tersebut. Jika perbaikan tidak menambah masa manfaat, maka penghitungan sesuai sisa manfaat fiskal saja. Penggantian asuransi juga dapat dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga penggantian asuransi yang diterima dapat dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Dan jika jumlah penggantian asuransi baru diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka jumlah nilai sisa buku fiskalnya dapat dibebankan sebagai kerugian dan dibukukan sebagai beban di tahun pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan DJP. Hal sama juga diupdate di PMK 72 mengenai amortisasi harta tidak berwujud. Di mana pengeluaran untuk memperoleh software atau perangkat lunak itu dibedakan. Jika program tersebut adalah aplikasi khusus dan memiliki masa manfaat lebih 1 tahun, maka dapat diamortisasi dalam kelompok 1 tahun. Jika merupakan program aplikasi umum, maka dapat dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan. Lanjutnya, penyusutan harta berwujud atau amortisasi harta berwujud yang digunakan di bidang usaha tertentu. Jadi ada di kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Itu dibedakan menjadi yang menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun dan sudah menghasilkan setelah dipelihara atau ditanam kurang dari 1 tahun. Jadi pembebanannya itu dimasuk ke kelompok 4 untuk perkebunan, untuk peternakan di kelompok 2. Dan mengenai penyusutan sesuai manfaat pembukuan wajib pajak. Jadi memang ada gap antara PP 55 tahun 2022 sampai terbitnya PMK 72 tahun 2023 ini. Jadi jika belum diajukan
WP memilih untuk mengajukan menggunakan masa manfaat komersial, itu masih bisa diajukan sampai dengan 30 April 2024. Untuk kredit pajak, PPh pasal 24 merupakan PPh yang dipotong di luar negeri. Cara hitungannya ada perhitungan khusus dulu, di mana jumlah kredit pajak luar negeri itu dihitung per negara asal dan penghasilan di luar negeri tersebut. Namun, PPh yang berhak dikreditkan di SPT Badan tidak boleh melebihi PPh terutang yang di dalam negeri. Ya, formulir untuk SPT PPh Badan tahun 2023 masih tidak ada, belum ada update. Masih di formulir induk, lalu dengan di formulir 1 sampai dengan formulir 6, dan berikut dengan lampiran-lampiran khususnya yang ada dalam e-form itu ada daftar penyusutan fiskal, perhitungan kompensasi, transaksi dengan pihak afiliasi, laporan transaksi dengan pihak tax haven, daftar fasilitas investasi, daftar cabang utama perusahaan atau perhitungan PPh pasal 26 ayat 4, branch profit tax, dan juga ada lampiran kredit pajak luar negeri. Itu yang mungkin perlu diperhatikan pengisiannya. Nah, selain dengan lampiran-lampiran khusus yang sudah ada di di formulir e-form, kita juga harus memperhatikan lampiran-lampiran yang tidak ada dalam e-form tersebut yang harus dilampirkan juga. Ya, salah satunya yang perlu dokumen tambahan yang wajib dilampirkan merupakan nominative list untuk biaya perjamuan dan atau promosi, ringkasan master file lokal file, daftar PPh final jika WP menggunakan PP perhitungan PP 23, perhitungan debt to equity ratio, perbandingan utang dan modal, laporan yang memuat tentang pinjaman yang berasal dari luar negeri, juga tanda terima notifikasi CBCR, fotokopi persetujuan pembukuan jika ada pembukuan dilakukan dalam mata uang asing, dan biasanya kita juga melampirkan surat pernyataan wajib pajak luar negeri apabila terdapat direksi atau dewan komisaris yang berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki NPWP. Adapun pelanggaran konsekuensi dan mungkin sanksi yang dikenakan jika tidak melampirkan lampiran tersebut, seperti tidak melampirkan ringkasan master file dan local file, maka konsekuensinya SPT bisa dianggap tidak lengkap, jadi SPT dianggap tidak disampaikan. Dapat juga jika wajib pajak menerima teguran secara tertulis. Namun jika telah dilakukan pemeriksaan dapat menghasilkan koreksi transfer pricing dan diterbitkanlah SKPKB. Untuk tidak melampirkan CBCR sama juga SPT dianggap tidak lengkap ataupun jika sudah ditegur maka dapat dieskalasi ke tindakan pemeriksa.
Adapun yang juga harus dilampirkan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan PPh yang bersifat final bagi wajib pajak badan. Ada lampiran yang harus kita masukkan juga. Demikian juga dengan format surat keterangan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan PPL 55 tahun 2022. Ya, SKB dari yang akan diterbitkan berdasarkan PP 55, tapi kalaupun sebelum PP 55 berlaku, wajib pajak sudah menjadi wajib pajak UMKM, itu masih SKB tersebut masih tetap berlaku. Ya, Bang Ijul melanjutkan update Vortex System mungkin yang akan mulai digunakan di Juli 2024 ini. Ya, terima kasih Heni untuk penyampaiannya terkait tadi ya ada form, ada juga apa tadi koreksi fiskal. Mungkin sebelum saya masuk ke materi terakhir nih ya terkait eh, konteks sistem ya DJP. Jadi tadi mengenai depresiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi depresiasi itu memang di ketentuan Undang-Undang HPP itu diperbolehkan wajib pajak untuk memilih depresiasi dan amortisasi. Kalau depresiasi itu untuk bangunan ya. Bangunan itu lebih dari 20 tahun. Jadi sesuai dengan yang dibukukan secara komersial atau secara akuntansi. Ataupun amortisasi untuk harta tidak berwujud. Ini ada tadi ya di atas ya yang untuk umurnya misalkan secara komersial lebih dari 20 tahun. Nah, itu diakomodir di Undang-Undang HPP ya untuk bisa digunakan oleh pajak. Jadi depresiasi atau amortisasi akan sama secara komersial baik ke maupun secara pajak. Nah, tapi Bapak Ibu ini perlu di-highlight. Jadi untuk penerapannya Bapak Ibu, kalau ingin mengajukan tadi sebagaimana Heni sampaikan ya paling lambat April 2024, tapi berlakunya mulai tahun pajak 2022 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki aset tersebut sejak tahun 2022 ataupun di bawah tahun 2022 dan akan menggunakan umur manfaat yang sama dengan akuntansi, misalkan contoh gedung memiliki umur secara komersial 30 tahun misalkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ingin menggunakan umurnya 30 tahun juga secara pajak untuk depresiasi secara pajak, walaupun disampaikannya paling lambat 30 April 2024, tapi penggunaan depresiasi tersebut mulai tahun pajak 2022 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahun 2022-nya masih menggunakan 20 tahun misalkan, jadi diharuskan untuk melakukan pembetulan Bapak Ibu. Karena pilihannya mulai tahun 2022. Kecuali untuk aset yang diperoleh mulai 2023 ke atas ya. Itu kan tanpa harus pemberitahuan pun bisa gitu ya. Tapi kalau untuk aset tahun 2022 ke bawah, itu mulainya harus sejak tahun 2022. Jadi konsekuensinya kalau mengikuti hal ini dan belum dilakukan di tahun 2022 di SPT PPh Badan, maka harus melakukan pembetulan SPT PPh Badan 2022. Mungkin itu ya terkait depresiasi dan amortisasi yang perlu
di highlight ya Bapak Ibu terkait umur masa manfaat karena ada perubahan diperkenankan sama dengan komersil ya yang umurnya di atas 20 tahun asalkan tadi ya menyampaikan pemberitahuan paling lambat di April 2024. Nah, berikutnya terkait Cortex System gitu, Bapak Ibu. Jadi memang sudah menjadi bukan isu ya, tapi apa ya berita lah di DJP akan menerapkan suatu sistem baru disebutnya Cortex System. Mungkin kalau sekarang kita menggunakan DJP online, ada juga SPT unifikasi, sekarang ada baru lagi e-book pod PPH 21, e-form dan lain-lain, nanti akan disinkronisasi namanya Cortex System. Jadi seluruh informasi akan ada dalam satu sistem. Jadi baik dari wajib pajak mungkin akan lebih dimudahkan juga untuk mengakses atau menyampaikan SPT misalkan. Tapi di satu sisi DJP pun akan lebih mudah untuk melakukan sinkronisasi. Misalkan seperti melakukan rekonsiliasi atau menyesuaikan jumlah misalkan penyerahan berdasarkan SPT PPN misalkan dibandingkan dengan penyerahan berdasarkan SPT PPH Badan. Bahkan ada info bisa juga sampai mensinkronisasi dengan rekening perusahaan yang ada di perbankan. Isunya bahkan bisa sampai sejauh itu. Jadi mungkin persiapan Bapak Ibu ya, walaupun belum diterapkan atau belum full diterapkan ya untuk sistem ini oleh DJP, tapi akhir-akhir ini mungkin kita 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini, walaupun tidak ada pemeriksaan, tapi sering mendapatkan SP2DK ya, SP2DK yang bahkan isinya kadang-kadang lebih kompleks dibanding pemeriksaan nih. Rekonsiliasi dan lain-lainnya itu mereka sudah mencoba menyesuaikan dengan sistem atau data informasi yang ada pada sistemnya DJP ya. Walaupun mungkin beberapa kadang-kadang masih belum sesuai ya, masih banyak yang salah menurut kita mungkin rekonsiliasinya dan lain-lain. Tapi mungkin dengan penerapan ini nanti akan lebih apa ya lebih sesuai dan bahkan menjadi lebih masif gitu ya SP2DK ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk persiapan SPT PPH Badan 2023 mungkin kita perlu lebih hati-hati ya, yaitu disebandingkan juga tadi PPH 21 terkait natura dan kenikmatan dibuat rekonsiliasinya. Jangan lupa juga buat rekonsiliasi terkait dengan penyerahan berdasarkan SPT PPN dan lain-lain Bapak Ibu ya. Sehingga nanti pada saat dilakukan sinkronisasi dan lain-lain ya sudah tidak banyak pertanyaan ya suatu atau tidak perlu banyak persiapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dalam menjawab misalkan surat SP2DK tersebut. Ini yang kami dapatkan informasi ini salah satunya ya terkait sinkronisasi data itu Bapak Ibu. Jadi pada saat SPT kita sampaikan nanti DJP dengan sistem itu langsung bisa mensinkronisasi apakah misalkan bukti potong yang kita kreditkan langsung bisa terdeteksi valid atau tidak, apakah jumlahnya sesuai, dan lain-lain. Terutama juga untuk pribadi ya Bapak Ibu ya, pribadi itu bisa juga bukti potong, misalkan kita sebagai pegawai ada menerima bukti potong dari tempat lain dan lain-lain, kalau tidak dilaporkan bisa langsung tersinkronisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini penerapan tax system ini bukan untuk menakut-nakuti sebetulnya, tapi memang untuk membantu sebetulnya, membantu wajib pajak untuk mempermudah pelaporan, tapi di satu sisi juga mempermudah Dirjen Pajak dalam melakukan pengawasan Bapak Ibu. Jadi ya untuk tahun 2023 mungkin lebih teliti melakukan penyusunan SPT. Tadi form-form yang ada Bapak Ibu ya, formulir mungkin ringkasan transfer pricing, dan juga dokumentasi transfer pricing juga Bapak Ibu ya. Jadi di PMK terakhir itu, enggak PMK 172 ya, 172 itu mewajibkan apabila diminta oleh kantor pajak, misalkan diminta Bapak Ibu, itu dokumentasi transfer pricing itu harus sudah diberikan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi ada batas maksimal, jadi 1 bulan harus sudah diberikan apabila
diminta. Dan paling lambat memang dokumentasi transfer pricing itu harus dibuat paling lambat pada saat jatuh tempo pelaporan SPT PPh Badan. Misalkan untuk yang tahun pajaknya Januari-Desember 2023, maka dokumentasi transfer pricing itu harus sudah tersedia paling lambat di akhir April 2024. Ya, diupayakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan baru diminta oleh kantor pajak baru disiapkan dokumentasi transfer pricing-nya Bapak Ibu. Karena sekarang berdasarkan ketentuan mereka punya hak untuk menolak apabila lewat dari 1 bulan Bapak Ibu. Kalau sudah lewat dari 1 bulan, ternyata oleh mereka ditolak, maka konsekuensinya kita dianggap tidak membuat dokumentasi transfer pricing. Sehingga nanti apabila ada sengketa mengenai koreksi transfer pricing, mungkin agak lebih sulit untuk mempertahankan posisi kita pada saat mungkin lanjut sampai sengketa di keberatan atau banding di pengadilan pajak, Bapak Ibu. Jadi diupayakan dipersiapkan sejak dini dokumentasi transfer pricing-nya, Bapak Ibu. Berikutnya juga terkait form yang lain ya, form daftar nominatif biaya promosi, daftar nominatif tadi biaya entertain, ada juga penyampaian hutang luar negeri swasta ya kalau ada, itu juga dipersiapkan sehingga seluruh dokumen atau seluruh formulir telah lengkap dan terlaporkan sebelum jatuh tempo, yaitu sebelum tanggal 30 April. Apalagi saat ini kan akan ada libur ya, libur Lebaran yang mungkin lebih dari 1 minggu ya Bapak Ibu ya, sehingga mungkin di pertengahan April baru mulai bekerja kembali sehingga jangka waktu untuk mempersiapkan SPT PPh Badan menjadi lebih sedikit ya. Jadi Bapak Ibu memang harus dipersiapkan sejak dini lah untuk melakukan penyusunan SPT PPh Badan ini Bapak Ibu. Nah, ini juga ini untuk penyampaian SPT ini apabila melalui tax system itu ya, melalui tax system dia alurnya sama sebetulnya dengan e-filing dan lain-lain, tapi ada seperti validasi data gitu ya. Kalau menurut informasi ya, akan ada validasi data, apakah misalkan bukti potong yang kita kreditkan sudah sesuai atau belum, sistemnya mungkin bisa langsung mendeteksi sebelum SPT disampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang menggunakan e-book pot ya, e-book pot PPh pasal 21 ya, mungkin sudah mengalami kita harus mengisi NIK atau NPWP karyawan. Jadi sudah tidak bisa 0000 lagi. Kalau dulu kan menggunakan ISPT masih memungkinkan untuk diisi 0000, misalkan karyawannya belum memberikan NPWP, ataupun kita transaksi dengan orang pribadi ternyata belum memberikan NPWP, itu masih memungkinkan dengan ISPT. Tapi dengan menggunakan e-book pot PPh pasal 21 saat ini sudah tidak memungkinkan. Jadi harus ada NIK atau NPWP. Nah, ini pun nanti mungkin pada saat penyampaian PPh Badan setelah menggunakan tax system ini, core tax system, ya mungkin validasi dari bukti potong juga bisa langsung terdeteksi Bapak Ibu. Jadi apabila ada bukti potong yang tidak valid, ya SPT mungkin tidak bisa terlapor. Sama seperti NPWP atau NIK karyawan, atau mungkin kalau karyawan ada lah, tapi mungkin kita menggunakan jasa pihak lain, orang pribadi, jasa profesional misalkan, atau mungkin eh, ya mereka tidak mau memberikan NIK dan NPWP misalkan, agak sulit untuk dilaporkan. Walaupun kita mau memotong 20% lebih tinggi, tapi tidak bisa terlapor. Jadi solusinya mungkin hanya membayar, ya. Hanya dibayarkan pajaknya, tapi tidak terlaporkan atau tidak terbuatkan bukti potong karena sistemnya tidak mengakomodir hal itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini fitur-fitur juga yang diinformasikan akan ada di Cortex System, yaitu contoh perhitungan PPh pasal 25. Dia pun akan langsung mensinkronisasi apakah sesuai atau tidak.
terutama untuk wajib pajak tertentu ya. Contoh wajib pajak bank, itu kan dia PPh pasal 25-nya berbeda setiap bulan. Atau wajib pajak yang listed di Bursa Efek, mungkin setiap 3 bulanan biasanya, triwulan, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 biasanya berbeda perhitungan PPh 25. Nah ini dia akan langsung disinkronkan. Jadi apa yang dilaporkan ke OJK ataupun ke bursa, laporan keuangannya akan langsung disinkronkan dengan hutang PPh pasal 25 atau PPh pasal 25 yang dibayar oleh wajib pajak. Sehingga DJP akan lebih mudah mengawasi hal itu. Berikutnya untuk SPT PPN. Ini SPT PPN yang mungkin kita saat ini masih bisa manual ya, untuk kompensasi mungkin atau pembetulan. Ya mungkin yang sudah otomatis kan hanya faktur pajak keluaran ya, kita menerbitkan melalui faktur. Pajak masukan kita bisa generate dari otomatis juga, tapi mungkin kompensasi mungkin belum terotomatis ya saat ini ya. Pembetulan juga belum tentu terotomatis. Nah, mungkin nanti dengan sistem pelaporan yang baru ini akan tersinkronisasi jadi otomatisasi untuk pelaporan. Berikutnya bukti potong. Nah, bukti potong sebetulnya sudah terakomodir ya di SPT atau Ibu Pot PPh pasal 21 yang harus dibuat setiap bulan, Bapak Ibu. Jadi setiap bulan karyawan tersebut harus dibuatkan bukti potong. Walaupun bukti potong tersebut kalau untuk karyawan bukan merupakan kredit pajak ya. Karena kredit pajaknya tetap nanti bukti potong di Desember ya 17/21/A1. Tapi karyawan sudah bisa Bapak Ibu untuk melihat apakah betul tidak yang dipotong oleh perusahaan memang sebesar itu juga yang disetorkan ke kas negara. Jadi sudah bisa dilihat oleh karyawan. Bahkan mewajibkan sebetulnya bagi Bapak Ibu perusahaan sebetulnya mewajibkan juga untuk memberikan bukti potong tersebut. Walaupun bukan kredit pajak, itu yang setiap bulan itu harus diberikan sebetulnya secara ketentuan ya. Harus diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Seperti itu. Walaupun ya tidak disebutkan sanksinya apa ya, tapi diharuskan untuk memberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Berikutnya SPT unifikasi tadi ya, sinkronisasi antara bukti potong dengan SPT-nya Bapak Ibu, SPT badan yang kita kreditkan. Dan juga ada informasi misalkan contoh, oh kita sudah dibuatkan bukti potong. Ternyata lawan transaksinya tidak lapor. Kan sering ya Bapak Ibu ya, pada saat kita dapat bukti potong, ternyata lawan transaksi tidak lapor. Tidak lapor SPT tersebut, karena mereka bisa buat bukti potong tanpa harus lapor. Nah ini biasanya yang bermasalah wajib pajak yang menerima bukti potong tersebut, menjadi tidak bisa dikreditkan. Terus bagaimana kita mengecek? Kita baru tahu pada saat pemeriksaan. Kan di luar kekuasaan wajib pajak. Biasanya sengketanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sengketa, kita bilang, wah itu di luar kekuasaan wajib pajak. Wajib pajak tidak punya akses untuk mendeteksi apakah itu sudah dilaporkan atau tidak oleh lawan transaksi ya. Ataupun mungkin sudah dibatalkan atau tidak oleh lawan transaksi. Kita sebagai penerima bukti potong tidak punya akses untuk itu. Biasanya baru terjadi pada saat pemeriksaan. Nah, diupayakan di korteks nanti kita bisa mendeteksi bukti potong apa yang dibuat oleh pihak lain atas nama kita, Bapak Ibu. Ataupun kadang-kadang ada juga salah Bapak Ibu ya. Kita tidak punya transaksi dengan PTA, tapi ternyata PTA salah bikin bukti potong. Sehingga bukti potong ada atas nama PT kita. Seakan-akan jadi kita ada penghasilan yang belum dilaporkan. Itu juga sering ya pada saat pemeriksaan ya. Ada bukti potong atas nama perusahaan kita, tapi kita belum pernah transaksi dengan lawan transaksi tersebut. Sehingga oleh DJP dianggap ada penghasilan yang belum kita lapor. Nah ini pun nanti dengan adanya Kortek diharapkan kita pun bisa mendeteksi dini gitu ya. Kalau ada bukti potong atas nama kita muncul juga di ya mungkin Mbak namanya saya belum tahu nanti seperti apa ya. Ya seperti di JP online lah. Mungkin di JP online akan ada notifikasi list bukti potong yang dibuat oleh lawan transaksi kepada kita. Kalau PPh orang pribadi kan sebelum-sebelumnya bisa tuh ya. Kalau tahun ini sepertinya saya nggak tahu, mungkin
pada saat saya bikin SPT pribadi saya sih bermasalah gitu ya, tidak otomatis ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya, setahu saya pada saat kita pilih bukti potong otomatis itu muncul langsung otomatis 1721A1 yang dibuat oleh perusahaan. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi ya. Ya, mungkin nanti untuk badan juga mungkin bisa sampai seperti itu ya. Jadi mempermudah kita untuk memastikan bukti potong kita memang sudah seluruhnya valid ya, sehingga tidak ada isu lagi pada saat pemeriksaan. Nah, berikutnya untuk SPT badannya nih Bapak Ibu. Nah, ini SPT badannya pun laporan laba rugi terutama ya, itu akan ada format khusus yang bisa terintegrasi dengan laporan keuangan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mempermudah wajib pajak, tapi tadi ya mempermudah DJP juga untuk melakukan pengawasan. Nah, mungkin itu untuk pemaparan webinarnya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya di chatbox. Mungkin kalau yang belum eh, bertanya atau ingin bertanya bisa langsung sampaikan pertanyaannya di chatbox ya. Nanti kalau masih ada waktu nanti bisa kami bantu jawab ya. Ini masih ada waktu sekitar 30 menit lebih ya Bapak Ibu. Jadi kalau masih eh, cukup banyak waktu ya Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Mungkin saya langsung bacakan ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Bapak Ibu. Yang pertama ini dari eh, Bapak Antonius ya. Bapak Antonius ini bertanya, perusahaan berdiri di tahun 2021, berdiri 2021 tapi ternyata rugi gitu ya. Rugi dari berdiri mungkin sampai saat ini masih rugi sepertinya. Dan pelaporan SPT itu menggunakan tarif pajak umum. Jadi ruginya dikompensasi ke tahun-tahun berikutnya. Namun baru-baru ini Pak Antonius mendapatkan pertanyaan dari KPP. Ini pertanyaannya tadi sebagaimana saya sampaikan juga tadi ya di webinar ya, bahwa pertanyaan dari KPP sudah pernah menyampaikan belum surat pemberitahuan ingin menggunakan tarif pajak umum, bahwa bukan UMKM. Nah, ini artinya kondisi perusahaan tidak pernah memberitahukan, sehingga eh, ada potensi ya, tadi ada potensi eh, kerugiannya menjadi hilang. Pertanyaannya, itu pertanyaan dari Pak Antonio sebetulnya, apakah kompensasi kerugiannya menjadi hilang? Nah, ini memang secara ketentuan ya Pak Antonio, secara ketentuan, karena tahun 2021 jadi masih menggunakan PP 23 ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 23. Jadi memang secara default untuk wajib pajak yang peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar, itu secara default memang menggunakan atau dikenakan PPh final. Defaultnya seperti itu, kecuali menyampaikan pemberitahuan. Nah, khusus untuk tahun 2018, memang penyampaian pemberitahuannya itu ada perpanjangan jangka waktu sampai Desember 2018. Tapi kalau untuk perusahaan yang berdiri setelah 2018, contoh tadi perusahaan Pak Antonius berdirinya tahun 2021. Nah, itu pemberitahuan untuk tidak menggunakan tarif PP 23 atau mau menggunakan tarif umum, itu harusnya disampaikan pada saat pembuatan NPWP atau pendaftaran NPWP. Jadi perlu dicek lagi Pak Antonius pada saat pendaftaran NPWP, apakah ada formulir ataupun pernyataan ataupun checklist mungkin notaris yang membuatkan atau apa untuk memang menggunakan tarif normal. Kalau tidak menyampaikan, ya memang berisiko, betul Pak Antonius. Berisiko kompensasinya bisa menjadi hilang. Betul, kompensasi bisa menjadi hilang. Tapi ada juga argumen, walaupun secara ketentuan seperti itu Pak Antonius ya, bahwa kompensasi menjadi hilang. Tapi kan hanya dari pemberitahuan, kok bisa
eh, kerugian menjadi hilang. Itu kan terlalu terlalu ini ya, terlalu besar konsekuensinya. Jadi mungkin pertama ini kan perusahaan pasti di tahun 2021 pada saat penyampaian SPT di tahun 2022 di April itu kan sudah menceklis menggunakan tarif normal. Seharusnya seharusnya apabila itu keliru, salah dan lain-lain, seharusnya DJP dalam jangka waktu 1 bulan harus melakukan pengecekan. Mereka harus mengirimkan surat himbauan dan lain-lain. Sedangkan sekarang sudah lewat berapa tahun nih? April 2022 pertama kali mungkin SPT 2021 disampaikan, baru ditanyanya 2 tahun kemudian, sehingga merugikan wajib pajak. Wajib pajak jadi kehilangan bukan hanya tahun 2021, tapi tahun 2022 pun jadi kehilangan kerugian. Tahun 2023 pun menjadi kehilangan kerugian karena DJP baru bertanyanya sekarang. Kalau dia bertanyanya dari tahun 2022, mungkin wajib pajak untuk tahun 2022 bisa memberitahukan, sehingga untuk tahun 2022 mungkin bisa menggunakan tarif PPh final, PP23 ya. Mungkin bisa, salah satu argumennya mungkin bisa seperti itu Pak Antonius. Tapi kalau secara ketentuan, ya memang kalau tanpa melakukan pemberitahuan, seakan-akan defaultnya adalah penggunaan tarif 0,5%. Yang konsekuensinya ya ruginya menjadi tidak bisa dikompensasi. Mungkin seperti itu Pak Antonius. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Airin. Ini sudah kita jabarkan juga ya pada saat penyampaian materi tadi. Untuk daftar nominatif ya belum ada ya. Jadi sampai saat ini belum ada, bentuknya seperti apa, syaratnya apa, informasinya apa saja yang harus disampaikan belum ada ya. Jadi kalaupun natura dan kenikmatan harus disampaikan di SPT, ya pastinya sudah tercermin di laporan laba rugi yang kita sampaikan sebagai lampiran di SPT PPh Badan. Berikutnya dari Ibu Cynthia, izin bertanya untuk BIK, apakah ada ketentuan penerima BIK harus dengan pendapatan setahun sekian? Nah, kalau untuk penerima BIK sebetulnya bebas ya. Penerima BIK bebas. Namun untuk pengecualian dari PPh pasal 21 ada. Yaitu terkait dengan pemberian BIK dalam bentuk kendaraan. Itu baru ada pendapatan berapa. Jadi hanya untuk pengecualian. Jadi contoh, kalau untuk penerima BIK berupa kendaraan dinas, itu pendapatan per bulannya kalau tidak salah sekitar 100 juta. Jadi rata-rata 100 juta baru mobil dinas tersebut menjadi BIK yang dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau untuk karyawan yang pendapatannya misalkan masih di bawah 100 juta, 50 juta, atau bahkan 10 juta, kendaraan dinas tersebut itu bukan merupakan objek PPh 21. Tapi natura betul, tapi bukan merupakan objek PPh pasal 21. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari mungkin Bapak Hervan ini ya. Izin bertanya terkait joint cost tadi ya. Joint cost apabila perusahaan memiliki dua pendapatan ya. Ada pendapatan yang dikenakan final, ada yang dikenakan PPh umum ya. Harus membuat dua pembukuan. Nah, bagaimana jika perusahaan sudah bisa nih tidak membuat pembukuan terpisah, tapi sudah bisa memisahkan mana biaya yang digunakan untuk pendapatan final, mana biaya yang digunakan untuk pendapatan non final. Apakah diperbolehkan? Ya memang di PP 94 tidak diatur pembukuan terpisah itu seperti apa. Apakah dua laporan keuangan atau satu laporan keuangan? Jadi tidak diatur.
Jadi pembukuan secara terpisah, kalau diartikan seperti yang Bapak sampaikan, yaitu sudah memisahkan mana yang penghasilan yang final, biayanya mana, penghasilan yang non final, biayanya mana, yaitu sudah dianggap melakukan pembukuan terpisah ya. Jadi dalam prakteknya diperbolehkan seperti itu. Cuma tapi pasti ada, bukan pasti ya, kemungkinan besar akan ada biaya yang tidak terpisahkan. Jadi agak sulit untuk memisahkan semua ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada biaya-biaya yang tidak bisa terpisahkan. Contohnya biaya sewa kantor. Agak sulit untuk memisahkan. Mana yang terkait dengan PPh final, mana yang tidak terkait. Karena kantor tersebut digunakan untuk seluruh aktivitas. Berikutnya penggunaan jasa pihak ketiga, misalkan terkait laporan keuangan audit. Misalkan menggunakan kantor akuntan publik. Nah, itu kan laporan keuangan akuntan untuk seluruh kegiatan usaha. Baik yang final, non-final. Jadi walaupun sebagian besar misalkan sudah bisa dipisahkan, misalkan oke karyawan A memang bekerja untuk penghasilan yang non-final, karyawan B bekerja memang untuk penghasilan yang final misalkan, sehingga bisa dipisahkan gajinya kalau yang kena final ya dikoreksi. Tapi kalau untuk yang biaya umum ini, tadi ya seperti kan, biaya jasa kantor akuntan publik, sewa kantor, biaya telepon, biaya listrik mungkin, ya memang akhirnya tetap harus diproporsionalkan ya Bapak Ibu. Agak sulit memang untuk melakukan pemisahan secara keseluruhan. Karena pasti memang atau kemungkinan besar ada biaya yang tidak bisa terpisahkan seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau kalau masih ada silakan Bapak Ibu ya. Atau tadi yang sudah bertanya kalau belum jelas masih kita bisa tunggu di chat box. Ini masih ada waktu. Kalau terkait materi ya, ini akan kami sampaikan Bapak Ibu ya ke email Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi feedback form, ini kami sampaikan di chat box ya Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada link untuk mengisi feedback form. Jadi setelah diisi akan kami emailkan materi yang kami sampaikan hari ini Bapak Ibu. Ini mungkin kami masih tunggu. Wah, ini ada pertanyaan ya dari Ibu Yorika ya. Untuk arahannya sepertinya mirip-mirip dengan daftar nominatif untuk promosi ya. Jadi disebutkan nama karyawannya siapa, bentuk natura yang diterima, seperti itu ya. Cuma masih eh, belum jelas ya apakah memang harus menyebutkan nama karyawan, karena kalau karyawannya cukup banyak gitu ya, jadinya ya mungkin daftar nominatifnya cukup panjang gitu ya. Apalagi kalau berbeda-beda gitu ya. Misalkan BIK-nya dalam bentuk apa misal. Sepertinya sih sepengetahuan saya eh, merujuknya ke karyawan, ya. Tidak merujuk ke jenis BIK. Karena kalau ke jenis BIK mungkin karyawan A mungkin mendapatkan BIK-nya bermacam-macam ya. Ada BIK, ada natura misalkan. Naturanya bentuknya misalkan tadi bingkisan, tapi juga mendapatkan kenikmatan. Informasinya sih mungkin akan seperti itu. Akan seperti daftar nominatif untuk promosi seperti itu ya. Dengan mencantumkan nama karyawan yang mendapatkan. Karena kenapa mencantumkan nama karyawan yang mendapatkan? Karena bagi karyawan tersebut merupakan penghasilan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ternyata belum, karena bukan karyawan ya, bukan hanya untuk karyawan maksud saya, untuk bukan karyawan pun ada potensi diberikan BIK atau diberikan natura mungkin. Contoh misalkan kalau dicontoh di PMK 66 endorsement ya kan, endorsement ke selebgram ya atau ke siapalah artis gitu ya, itu kan dianggap pemberian natura. Jadi kita ini ya contoh ini yang lagi Lebaran ini atau mendekati Idul Fitri,
Kan sering ada nih endorsement ke selebgram misalnya. Wah ini kami endorse, kita kasih produk, tapi mereka harus eh, apalah update statusnya atau apa mungkin ya, atau live di Instagram atau apa dengan produk kita. Nah produk kita itu merupakan natura bagi mereka. Jadi kita harus melakukan pemotongan PPh pasal 21. Seperti itu. Kalau kita tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21, ya mereka tetap objek pajak nih mereka. Kan pemotongan PPh pasal 21-nya beda dengan karyawan. Jadi contoh misalkan, oke, saya memberikan bingkisan misalkan untuk dipromosi. Saya memberikan bingkisan ini dari RSN. Untuk dipromosikan oleh siapa ya? Oleh siapa? Raffi Ahmad nih. Saya memberikan nih bingkisan untuk dipromosikan kepada Raffi Ahmad. Itu pemotongannya, ya pemotongan tarif pajak yang sesuai. Seperti saya membayar jasa Raffi Ahmad misalkan, 50% kali tarif. Kan belum tentu semua. Berarti bisa jadi nanti Raffi Ahmad di pendapatan pribadinya beliau, dia pun harus menyampaikan bahwa dia ada pendapatan natura. Nah, oleh karena itu nominatively terkait natura itu nantinya itu menjadi penting. Karena pada saat perusahaan melaporkan di daftar nominatif ada natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pihak lain, ya kalau karyawan mungkinlah sudah sama ya. PPh 21-nya sudah sama dengan PPh pribadinya mungkin. Tapi kalau kepada bukan pegawai, pada artis atau selebgram atau siapapun, ada kemungkinan mereka belum tentu lapor. Lawan transaksinya kan tidak tahu nih, saya dapat bingkisan. Saya nggak tahu ternyata ini natura yang harus saya lapor di SPT pribadi saya. Bisa jadi saya nggak tahu kan. Nah itu nanti jadi penting daftar nominatif untuk mensinkronkan itu. Jadi mereka-mereka itu bisa terdeteksi nanti dengan adanya nominatif list yang disampaikan oleh perusahaan terkait natura dan kenikmatan. Jadi mereka bisa dikejar untuk pelaporan penghasilan di SPT PPh pasal 21. Dan itu pentingnya juga tadi di Cortex System, misalkan sebagai contoh Raffi Ahmad pun bisa mendeteksi siapa nih yang motong dia. Kalau enggak kan dia nggak tahu kan. Mungkin nanti dengan adanya Cortex System dia juga tahu, oh ternyata saya dipotong pajak oleh perusahaan A, B, C, D, E, F, G misalkan. Terkait bingkisan yang dia terima gitu ya. Mungkin dia akan minta tambahan lagi ya, gross up dong, jangan 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 hanya bingkisan tapi plus uang untuk bayar pajaknya nanti di akhir tahun. Mungkin bisa sampai seperti itu. Nah, ini intermezzo aja tadi sedikit ya terkait natura kenikmatan yang mungkin bisa tersinkronisasi dengan daftar nominatif. Berikutnya masih ada nih pertanyaan dari Ibu Selina ya, tadi menyambung pertanyaan Pak Hervan tadi proporsional biaya. Jika untuk beban sewa kantor di proporsional, misal 20% untuk final, 80% untuk non-final gitu ya. Berarti beban yang boleh dibiayakan ya untuk di non-final sebesar 80%. Iya betul, Bu. Betul seperti itu. Jadi diproporsionalkannya kalau memang bisa diproporsional secara sesuai, misalkan oh kalau saya agak sulit saya berdasarkan penghasilan biasanya. Biasanya kalau kantor hanya berdasarkan penghasilan. Jadi contoh, oh penghasilan saya yang dikenakan PPh final misalkan 200 yang dikenakan PPh final. Yang dikenakan PPh normal 800. Berarti total penghasilan saya 1000. Otomatis akan sama seperti perhitungan Ibu. Oke, berarti yang terkait PPh final dari 1000 ini adalah 200, berarti 20%. Berarti biaya yang tidak bisa dipisahkan yaitu dikoreksi 20%. Seperti itu. Kalau pendekatan sederhana. Tapi ada juga pendekatan yang lebih luas. Pendekatan yang lebih luas diproporsionalkannya itu sesuai dengan tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha. Contoh misalkan, oke sewa kantor. Tapi sewa kantor saya ini 99% space-nya ini saya gunakan untuk penghasilan non-final. Kalaupun ada, ya memang ada divisi, misalkan divisi khusus, misalkan divisi treasury, misalkan, yang memang khusus untuk penghasilan final dan non-final, misalkan, karena divisi treasury atau divisi keuangan yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, mereka hanya memakai space-nya 10% nih space-nya. Hanya memakai space dari lahan atau sewa gedungnya cuma 10%. Jadi bisa Bapak Ibu, tidak perlu membandingkan dengan penghasilan. Kalau memang kita bisa apa telusuri realnya memang cuma 10%, space yang digunakan ya koreksinya hanya 10%. Tapi memang pembuktiannya agak susah. Kalau bisa dibuktikan ya boleh Bapak Ibu. Tidak harus dari penghasilan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan ya. Sepertinya kalau sudah tidak ada pertanyaan, oh masih ada nih. Boleh silakan ya, masih sampai 3:30 sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Oh ini dari Joni ya pertanyaannya. Nah, nominatif list ya. Nominatif list saat ini kan belum ya. Belum ada ya untuk BIK ya. Ya mungkin nanti sama seperti promosi ya. Maksudnya kalau tidak memberikan, khawatirnya tidak bisa dibiayakan. Tapi tadi ya, tidak bisa dibiayakan bukan berarti bukan objek PPh 21 ya. Jadi tetap objek PPh pasal 21 gitu. Walaupun tidak bisa dibiayakan. Tapi di PP-nya maupun di PMK 66 tidak menyebutkan apabila tidak dilapor menjadi tidak bisa dibiayakan. Jadi memang tidak ada ketentuan hal itu sampai saat ini. Seperti itu. Cuma mungkin tadi kegunaannya nominatif list itu bisa meluas kemana-mana gitu ya. Terutama kepada penerima penghasilan yang belum tentu mereka tahu bahwa bingkisan yang kita berikan itu ternyata kita jadikan naturah gitu di biaya kita. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, kita akan tutup ya Bapak Ibu untuk webinar hari ini. Rencananya kita akan ada lagi webinar terkait perpajakan itu di bulan Mei. Mei bulan depan ya, bulan depan di bulan Mei terkait dengan tax dispute ya Bapak Ibu ya. Harapkan Bapak Ibu bisa join kembali ya di webinar nanti di bulan Mei. Mungkin kami akan share lagi undangannya Bapak Ibu. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Kami juga dari RSM mendekati Hari Raya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Minal aidin wa faizin ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah join di webinar kita. Kita harapkan kita dapat selalu join sehingga kita dapat berdiskusi, saling bertukar informasi juga di acara webinar ini. Ini terkait English version nanti mungkin saat ini belum ada ya, mungkin nanti kita cek kembali kalau ada English versionnya akan kita share juga ya Bapak Ibu untuk materinya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.